kembali lagi bersama kami berdua di program Kopi Pagi. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Dari data Satlantas Polresta Pontianak, selama 1 bulan jumlah pemohon SIM kurang lebih mencapai 6.000. Pengurusan SIM tersebut terdiri dari semua jenis, baik pemohon baru atau perpanjang. Setelah COVID-19 usai, pemohon surat izin mengemudi SIM di Satpas Satlantas Polresta Pontianak terjadi peningkatan yang signifikan. Wakil Satlantas Polresta Pontianak AKP Eka Suwarna menjelaskan, dalam 1 bulan pemohon SIM bisa mencapai kurang lebih 5.000 sampai 6.000 pemohon. Pemohon SIM tersebut menurut Eka terdiri dari pemohon SIM baru maupun perpanjang dan berbagai jenis SIM. Pemohon SIM di Satlantas Polresta Pontianak ini tidak hanya datang dari warga kota Pontianak, tapi juga datang dari warga Kabupaten Kuburaya. Setelah COVID, kita ada peningkatan proses SIM-nya, karena ini gabung sama Kuburaya, bukan hanya Polresta aja. Untuk perpanjang, kita gabung dengan Kuburaya. Kuburaya masih gabung ke kita. Kalau kota tidak ada. Sampai pelaksanaan pelayanan bank tutup dibatasin jam 11. 12. Kurang lebih 5-6 ribu pemohon SIM. Itu baik baru maupun perpanjang. Dalam 1 bulan. Iya, keseluruhan. Baik baru maupun perpanjang, jenis SIM-nya itu sekitar 5.000 sampai 6.000. Walaupun demikian, Eka memastikan kuota pemohon SIM di Satpas Satlantas Polresta Pontianak terbilang aman. Tidak ada kuota yang ditentukan selagi pelayanan bank belum tutup. Maulid Pontipi memberitakan. Kita ke informasi lain di Sambas. Pemirsa, Bupati Sambas Satono Jumat siang 28 Juli kembali meresmikan jembatan berkemajuan tanpa menggunakan APBD yang ke-32 itu di Desa Kesatuan, Kecamatan Pemangkat. Menurut Satono, donatur pembangunan jembatan itu bernama Syak Moy, bekerjasama dengan tim sosial Bakmi Loncat dan masyarakat Sungai Emas. Bupati Sambas Satono kembali meresmikan jembatan berkemajuan non-APBD ke-32 di Dusun Sungai Emas, Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat. Satono mengatakan jembatan berkemajuan ke-32 ini dibangun oleh donatur bernama Syak Moy, bekerjasama dengan tim sosial Bakmi Loncat dan masyarakat Sungai Emas. Karena itu dirinya pun berharap jembatan yang sudah diresmikan ini memberikan banyak manfaat dan bernilai ibadah. Bupati Satono pun berterima kasih kepada Syak Moy dan tim sosial Bakmi Loncat yang sudah banyak membantu Pemda Sambas membangun infrastruktur berupa jembatan. Peresmian jembatan berkemajuan ke-32 ini juga dihadiri oleh unsur Porkopimda, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Eni Lestari, anggota DPRD Kabupaten Sambas, Janmin dan Hendro Sudomo. Disaksikan pula oleh aparatur pemerintah desa Sebangkau Sebatuan, serta para tokoh masyarakat setempat. Dari Sambas, Imran memberitakan. Pemirsa, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Kalbar Heri Mustamin meminta pihak BPJS untuk benar-benar mengawasi vaskes atau rumah sakit terkait ketersediaan obat. Menurut Heri, pasien BPJS yang diminta untuk membeli obat dengan biaya sendiri di luar vaskes dengan alasan obat tersebut obat khusus tidak bisa dijadikan alasan. Ada juga fenomena nih yang banyak terjadi di masyarakat. Pada saat pasien BPJS masuk, itu pasien BPJS harus beli lagi obat keluar. Nah, ini juga menurut saya pengawasannya harus benar-benar dilakukan lah, terutama oleh pihak-pihak BPJS maupun dari stakeholder yang memang berhak untuk mengawasi itu. Jadi supaya perlakuan atau sikap-sikap yang seperti ini tidak ada lagi di rumah sakit terhadap pasien-pasien yang BPJS. Demikian itu permintaan Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Kalbar kepada pihak BPJS atau stakeholder terkait agar benar-benar lakukan pengawasan terhadap vaskes mengenai ketersediaan obat. Menurut Dewan dari fraksi Partai Golkar ini, fenomena pasien BPJS yang kerap diminta untuk membeli obat dengan biaya sendiri di luar vaskes dengan alasan obat tersebut obat khusus tidak bisa dijadikan alasan. Obat yang memang membutuhkan hal khusus tuh misalnya penyakit yang memang langka misalnya, seperti penyakit-penyakit yang memang kronis. Nah, ini kan membutuhkan obat secara khusus. Tapi itu pun bukan alasan, ya kan? Bukan alasan daripada rumah sakit dan apoteknya untuk tidak menyediakan itu.
Nah, yang namanya orang sakit ini kan kita tidak bisa tahu diagnosanya apa. Nah, apakah sakit jantung atau kanker atau apa? Menurut Permenkes nomor 28 tahun 2014, penyelenggara jaminan kesehatan negara, salah satunya BPJS, sebenarnya mesti menanggung semua biaya pengobatan pasien hingga sembuh. Tapi pada praktiknya masih banyak vaskes seperti rumah sakit, klinik, bahkan puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS kerap meminta pasien untuk membeli sendiri obat tersebut di apotek luar dengan biaya sendiri, dengan alasan obat yang dimaksud tidak tersedia di tempatnya. Dinas Kesehatan maupun kepala daerah dalam hal ini untuk benar-benar memberikan pengawasan, bahkan kalau perlu berikan teguran terhadap rumah sakit yang memberikan pelayanan terhadap pasien BPJS. Perlu diingat loh, kepala daerah itu bukan hanya sekedar sebagai kepala daerah, tapi dia juga adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Atas dasar kewenangan itu saya yakin boleh untuk memberikan teguran kepada rumah sakit yang berpola pikir tadi itu. Lalu yang lebih gila lagi nih, ya kan? Nah, obat itu untuk membelinya diarahkan kepada apotek-apotek tertentu. Nah, ini kan menjadi kurang apa ya? Rasanya kita timbul kecurigaan, ada apa nih? Nah, jangan-jangan ini rumah sakit mau minta pi. Nah, ya karena ini masyarakat ini kan tidak paham. Obat yang dikatakan generik bisa dikatakan walaupun memang ada kode generik ya. Kalau masyarakat kan tidak tahu tuh mana obat yang memang paten, mana yang tidak paten. Nah, tapi kalau menurut saya mental-mental yang seperti itu harusnya dihentikan lah. Jangan bermain-main terhadap nyawa orang lain. Ya, ini kan persoalan nyawa orang, persoalan kesehatan orang yang secara undang-undang ini dilindungi oleh undang-undang, secara ketuhanan tentu ini kan hak orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi saya sangat berharap tentu semua stakeholder dan kepada masyarakat kalau menemukan itu silakan laporkan. Ya, kalau perlu sampaikan ke DPR. Heri Mustamin meminta pihak Paskes tidak bermain-main dengan nyawa manusia. Heri pun berharap masyarakat membuat laporan tertulis ke Komisi 5 DPRD Kalbar sebagai dasar untuk pihaknya memanggil para pemangku kepentingan terkait masalah ini. Anwar Pontipi memberitakan. Baik pemirsa, itulah tadi 3 informasi dari tim News Redaksi, dan usai jeda kami berdua akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya, maka jangan kemana-mana, tetaplah di Kopi Pagi. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami berdua di program Kopi Pagi. Nah pemirsa, di segmen kali ini kami akan memberikan pemirsa di rumah sebuah perkiraan cuaca pada hari ini untuk 14 kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Barat yang kami himpun dari bmkg.co.id. Langsung saja, ini dia.
Baik pemirsa, itulah tadi informasi perkiraan cuaca pada hari ini untuk 14 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Walaupun terpantau cerah berawan dan lain sebagainya, kita tetap harus berwaspada dan juga berhati-hati di jalan. Apalagi sekarang keadaannya lagi kabut ya Kak Lulu ya di Pontianak ini. Nah, kita tetap harus menjaga keamanan dan juga kesehatan kita.